Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan Alfian bin Malik. Sekian lama nggak ketemu ya, karena ada kesibukan berbagai macam acara. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pembahasan kitab Alfian bin Malik di bait 72 sampai 76, 72, 73, 74, 75, 76, membahas tentang alam. Alam ini pembahasannya insya Allah simpel, nggak ribet, beda sama pembahasan yang sebelumnya, murab, mabni, nakiro, dan makrifat. Alam ini kan suatu nama, jadi nggak terlalu ribet-ribet banget lah insya Allah, dan paham dan mudah dipahami. Langsung saja kita bahas tentang bab ini, bab alam. Al-alamu ay hadal alam, utawi iku iki alam ismun yu'ayinu, saya mana nih ya, ismun utawi isim, ini jadi mubtada, utawi isim yu'ayinu kang nertentuaken apa isimun, ini kembalinya ke sini, kang nentuaken apa ismun al musamma ini jadi maf'ulnya yu'ayinu al musamma pira-pira kang den arani mutlakon kalawan mutlak iku alamuhu, jadi khobarnya dari ismun, iku alamuhu alame musamma. Jadi isim yang menentukan terhadap berapa nama. Jadi isim yang menentukan suatu nama secara mutlak, maka itu alamnya musamma tersebut. Jadi alam yang alam tersendiri itu sesuatu yang menentukan suatu nama, gitulah intinya secara mutlak. Isim yang menentukan suatu nama ya secara mutlak itu merupakan alamnya musamma. Jadi isim sendiri, contohnya gini, contohnya kajak farid wa khirnika wa qoronin wa adanin wa lahikin, dinamakan mutlak. Karena apa? Karena mutlak tanpa korina, jadi keluar dari datnya lafaz sendiri, seperti zaidun ya. Nah, zaidun ini kan tanpa korina, keluar dari datnya zaidun sendiri, merupakan alam. Jadi keluar dari datnya zaidun sendiri, karena nama suatu namanya seseorang kan. Beda kalau makrifat itu kan kalau isi makrifat itu kan sesuatu yang ada sesuatu yang ada korinanya, ada tanda, ada korinanya apa ya, ada wasito, ada perantara, biwasitoti korinan, ada perantara korina. Contohnya korina yang maknawi seperti mutakalim, seperti ana, ini kan saya, ini kan mutakalim. Atau korina yang mukhotob, dhamir mukhotob seperti anta, ini kan korinanya kan, berarti kan ini mukhotob, ini mutakalim. Atau ghaibah fi dhamir, ada ghaibah seperti huwa, sama kan. Kalau saya itu ya saya dari zatnya sendiri. Ini anak kan ada dhamir, kembali ke siapa, kan ada korinanya kembalinya ke siapa. Anta kembalinya ke siapa. Kalau saya itu ya zatnya saya itu sendiri. Jadi yang namanya secara mutlak, alam itu secara mutlak isim yang ditentukan secara mutlak tanpa korina. Jadi ismun yu'ayyinal musamma mutlaqan alamuhu ka jafarin wa khirniqa wa qoronin wa adanin wa lahikin wa syadqomin wa hilatin wa wasiki. Jadi secara mutlak tanpa korina, isim yang ditentukan terhadap nama merupakan alamnya musamma itu secara mutlak tanpa korina. Yang saya jelaskan nanti tanpa
tambah korina. Seperti hanya Ja'farin. Ja'farin itu merupakan isim rojul. Nah, nama Ja'farin ini isim rojul. Saya maknai di sini ya. Ini Ja'farin itu nama orang. Isim rojul. Wa akhirun niko itu nama imro'ah. Namanya perempuan. Ismun imro'ah. Ismun imro'ah. Wa koronen itu merupakan namanya Qabilah. Ismun Qabilah. Qabilah. Wa adanin merupakan ismun makan. Namanya tempat. Walahikin ismun fars, nama kuda. Ismun nama kuda. Ismun fars. Terus wasat komen itu ismun jamal, nama unta. Nama unta. Wahilatin ismun sab, nama kambing. Ismun sab, nama kambing. Wawashiki itu nama kalbun, nama anjing. Ismun kalbun, nama anjing. Ini paham ya? Jadi pokoknya sesuatu yang ditentukan suatu nama secara mutlak, alamuhu, maka alamnya isim tersebut, merupakan alamnya isim tersebut. Seperti zaitun tanpa korina, bila korina dan seperti zaitun kan tanpa korina. Contohnya banyak, Ja'farin, mahir niko dan sebagainya. Ini saya jelaskan ini juga di bawah. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhirat da insiwahus sohika. Ini loncat. Wa ata teko opo alam isman berupa isim. Alam itu bisa berupa isim, isman, satu nama, wa kunya, atau berupa kunya. Isman hale rupa isim, ini hale rupa isim, wa kunyatan hale rupa alam kunyah, wa laqaban hale rupa alam laqab. Jadi ada isman, alam itu bisa datang berupa isim, atau bisa berupa kunyah, atau bisa berupa alam laqab. Saya bahas di sini. Alam sendiri bisa berupa, ada tiga. Bisa berupa isman, isim, atau bisa berupa kunyah, atau bisa berupa laqab. Kalau kunyah itu, kalau ismun kan sesuatu yang bukan kunyah dan laqab, isim nama lah, tapi bukan kunyah atau laqab. Ismun itu
Ya seperti zaitun kan, bukan kunyah, bukan lakob. Kalau kunyah sendiri itu sesuatu yang disandarkan dengan abun, amun, atau iknun, atau bintun, atau akhun, atau ukhtun, atau amun, atau amatun. Pokoknya disandarkan dengan suatu marga lah istilahnya. Ma sodaro bi abun, amun, ibnun, bintun, ila akhirih. Masodara bi abin, umin, ibnin, bintin, ila akhirih. Jadi sesuatu yang disandarkan dengan abun, umun, ibnun, bintun, dan seterusnya. Abin, umin, ibnin, kalau ini kan cer, tadi dibaca abin, umin, ibnin, bintun, ila akhirih. Bisa amun, bisa amatin, bisa, atau kholin, kholatin juga bisa, aman, pp, dan sebagainya bisa. Pokoknya itu disandarkan pada suatu marga lah, pada suatu bapaknya atau anaknya, itu namanya alam kunyah. Sedangkan yang dinamakan alam lakob, wahuwa ma asy'ara bimudhin audamin bitibari mafhumihi al asri. Jadi yang dinamakan alam lakob itu sesuatu yang bisa diketahui dengan cara dia julukan dengan memuji atau dengan mencaci maki, dengan dengan melihat sesuatu yang orang tersebut paham terhadapnya. Seperti hanya lakob gini ya, Zaid yang gemuk, atau itu kan bisa memuji, bisa mencaci kan, atau bisa Zaid yang hidungnya besar, bisa, atau Zaid Zainul Abidin, Zaid adalah perhiasnya orang-orang yang beribadah, bisa. Lakob itu ma sodaro ma'asyara aja lah, ma'asyara bimudhin audamin bidibari mafhumi al asli. Bidibari mafhumihi al asli. Jadi sesuatu yang dapat diketahui dengan memujinya, dengan julukan memuji bisa, atau dengan cara mencaci maki, maksudnya perkara yang jelek atau makian, dengan melihat kepahaman orang yang melakukan tersebut secara asli. Jadi seperti hanya Zaid gemuk, kan paham lakob, oh Zaid itu Zaidnya Zaid gemuk, atau lakobnya lagi Zainul Abidin. Zaid adalah perhiasannya orang yang hamba-hamba yang beribadah, ya orangnya alim bisa, atau orangnya ahli ibadah bisa, maka dikatakan Zainul Abidin. Jadi paham ya yang dinamakan lakob. Jadi alam sendiri ada ismun, kunyah, dan lakob. Ini kita bahas yang ini. Wa akhiron da insiwahu sohibah. Wa akhiron kan akhirno temen sapa sira da
ing lakop in sohiba ini loncat in sohiba lamun barengi apa da atau lakop siwahu ing sak laine da siwahu. Jadi selainnya ini siwahu ini kembali ke sini. Cadane da yakni isma. Jadi akhiron dan akhirkanlah terhadap isim terhadap lakop alam lakop in sohiba ketika lakop tersebut menemani selainnya ismun. Ini maksudnya. Dan akhirkanlah, ini akhiron maksudnya akhirkanlah terhadap da ini terhadap lakop, terhadap alam lakop jika insohiba, jika alam lakop tersebut berbarengan selainnya ismun, selainnya nama. Ini kembalinya ke ismun. Kembali ke ismun. Jadi ketika lakop itu disandarkan pada seseorang, maka disuruh mengakhirkan. Seperti hanya Zaidun. Ini kan harus diakhirkan dari lafaz Zaidun. Zainul Abidin. Jadi kan lafaz Zaidun ini setelahnya lafaz Zaidun ada lakop. Zaidun Zainul Abidin. Jadi harus diakhirkan. Kenapa? Karena lakop sendiri itu kan suatu julukan. Maka kalau suatu julukan kan mestinya kan setelah namanya, nama orang tersebut baru julukannya. Nggak mungkin julukan dulu baru namanya, kan nanti dikira Zainul Abidin namanya. Maka dari itu harus diakhirkan karena menandakan kalau Zainul Abidin itu suatu lakop. Kalau diawalkan nanti dikira Zainul Abidin nama seseorang tersebut. Maka diakhirkan menunjukkan ini lakop dari lafaz Zaid, dari nama Zaitun. Sini kan dijelaskan siwahu ini kembali ke ismun. Jadi perlu dipahami wakhiron dan akhirkan da terhadap, ini jadi maf'ul, da terhadap lakop ini kembalinya ke lakop ya. In sohiba, ketika lakop tersebut menemani atau berbarengan atau menyerta berbarengan selainnya ismun. Jadi siwahu selainnya ismun. Ya seperti hanya sini. Karena alasannya tadi kan, kenapa harus diakhirkan? Karena ya lakop nama itu kan mestinya kan harus setelahnya orang tersebut yang dinamai baru julukan. Kalau nanti ditaruh di depan, maka seolah-olah Zainul Abidin nama tersebut. Jadi karena lakop itu biasanya di suatu dikatakan lakop itu suatu yang selainnya manusia. Ya Zainul Abidin kan perhiasan manusia. Perhiasannya orang-orang yang beribadah. Terus seperti hanya wanfinako, irungnya unta, karena irungnya mancung mungkin dinamakan irungnya unta dan sebagainya. Jadi karena biar memberikan kepahaman maka diakhirkan. Paham ya? Ini paham. Sekarang kita ke wa iyakuna mufrad ini fa'adif hatman wa ila bi iladi radif.
Wayakuna lamun ono apa isim dan nakob, ini kembalinya ke isim nakob. Isim dan nakob iku mufradaini, ini jadi khobar. Ini kan khobarnya kana. Kalau kana wa akhwatuha itu kan raf'ul mubtada wa nasbul khobar. Jadi kana itu kan merofakan mubtada dan menasabkan khobar. Ini jadi khobarnya, ini kan jadi mufroda ini kan jadi nasab, halnya nasab. Ini mubtadanya na itu kan isim dhamir. Isim dhamir yang isim dhamir itu kan tasniah, bermakna dua, yang ada alifnya ini. Iyakuna ini kan isim dhamir yang mutasil itu kan, isim dhamir mutasil yang kembali ke isim dan nakob. Jadi apabila isim dan nakob itu dua mufrad ini fa'adif, maka mudhofnos sapa sira ing alam isim dan nakob. Jadi jika isim dan nakob itu merupakan dua mufrad, maka suruh mudhofkan isim. Nah, isim dan nakob itu dua mufrad, isim dan nakob itu dua mufrad, maka disuruh mudhofkan. Jadi suruh mudhofkan terhadap isim dan nakob. Hatman, ini hatman itu kelawan wajib, secara wajib. Wa ilah, dan apabila tidak mudhof, lamun ora mudhof, wa ilam lamun ora mufradaini, wa ila itu maksudnya wa ila lamun ora mufradaini, wa ila lamun ora mufradaini, wa ila lamun ora mufradaini, atsbi mongko ngetutno sapa sira alladhi ing alladhi ini kembalinya kepada isim atau lakob. Jadi apabila tidak mudhof maka adbi alladhi radif. Maka ngetuna sapa sira alladhi ing lakob radif, alladhi ing lakob radif kang ngiring-ngiringi apa alladhi ing isman. Jadi wa ila lamun ora mufradaini adbi ngetuna sapa sira alladhi ini kembalinya ke lakob, alladhi ing lakob radif kang ngiring-ngiringi apa alladhi ing isman. Jadi kalau bukan mufrad maka disuruh mengikuti setelahnya. Kalau mufrad suruh kalau mufrad duanya maka disuruh mudhofkan. Contohnya gini, seperti saidun kurzun, saidu Harun Rasyid ya. Kalau ini nggak ada alnya ya, Harun Rasyidi. Kalau nggak ada alnya berarti kan dimudhofkan Harun Rasyidi. Beda kalau ada alnya, nanti kan mencegah dari mudhof. Harus dimudhofkan kan dua mufrad, Harun sama Rasyid kan mufrad maka dimudhofkan. Berarti saidu kurzin. Saidu kurzin. Nah, dimudhofkan.
lagi. Kalau ada alnya berarti mencegah untuk mudhof. Kalau ada alnya berarti ada alnya beda lagi, berarti kan bukan mudhof lagi kalau ada alnya. Harun ar-Rasyid kalau mudhof, kalau dua-duanya mufradain ya maka dimudhofkan. Paham ya? Ini paham. Jadi kalau alam isim dan laqab itu merupakan mudhof, maka ketika isim dan alam itu dua mufrad maka harus dimudhofkan. Dan jika bukan dua mufrad maka mengikuti harus mengikuti dari isim tersebut. Contohnya Zainul Hada Abdullah Zainul Abidin. Seperti Abdullah ada Abdullah Zainul Abidin. Abdullah, ini kan Abdullah kan ini kan mufrad, sedangkan ini kan tidak mufrad, maka harus mengikuti yang Abdullah itu. Mana Abdullah, berarti kan Abdullah ini kan jadi khobar kan mubtada, ini hada utawi iki wong lanang iku Abdullah, harus ngikutin ini. Kalau Abdullahnya ini jadi maharofa, berarti ini harus maharofa, harus ngikutin isimnya. Jadi kalau ismanya itu maharofa harus mengikuti maharofa, maka ini bermana rupane Zainul Abidin. Jadi harus ngikutin yang isiman ini. Kalau bukan mufrad ada Abdullah Zaidul Abidin. Kalau dua mufrad maka ya langsung dimudhof ilaikan. Tapi kalau bukan mufrad harus ngikutin yang isim yang di awal sebelumnya. Kalau ini mahalnya rofa, ya rofa juga, maka jadi badal. Zainul Abidin ada Abdullah, ini orang ini yang merupakan Abdullah yang mana perhiasannya orang-orang yang beribadah. Ini kan laqab, jadi kan jadi badal. Paham ya di sini ya? Kalau yang penting kan, jadi kalau mufrad dua mufrad, isim dan laqab itu dua mufrad, maka dimudhofkan. Jadi laqab tersebut dimudhofkan terhadap isim. Tapi kalau isim dan laqab itu bukan dua mufrad, satunya mufrad satunya bukan, ini kan Zainul Abidin kan banyak kan, sebenarnya bukan mufrad, bukan dua mufrad, maka harus tabi terhadap ismin yang pertama ini, harus tabi, harus ngikutin. Jadi kalau mahalnya rofa harus rofa juga. Abdullah ada Abdullahu Zainul Abidin. Paham ya di sini ya? Ini sudah paham. Kita kembali ke itu. Wa minhu mangkulun kafadlin wa asad. Wa minhu lan iku setengah alam, mangkulun dari alam yang dan pindah menjadi khobar. Wa minhu lan iku setengah alam, mangkulun utawi alam kan den pindah, kafadlin wa asad menjadi mubtada. Kan ini khobar muqaddam, ini kembalinya kepada alam. Ini mangkulun, ini menjadi mubtada muakhir, mahalnya kan rofa, karena mubtada kan mahalnya rofa. Kalau khobar kan mahalnya rofa juga, karena ini berupa huruf, maka huruf kan mabni. Kalau ini kan mangkulun kan mubtada, ini kan sudah jelas mahalnya ma'rofa. Lun itu kan dibaca dhamma. Wa minhu mangkulun lan iku setengah saking alam, mangkulun utawi alam kan den pindah
kafadlin wa asad, kayak lafat fadlin wa asad. Jadi setengah dari alam itu alam yang dipindah, alam yang dipindah dari sesuatu ke sesuatu lain, seperti fadlin asad. Fadlin kan berasal dari masdar, berasal dari isim masdar. Fadlin kan berasal dari isim masdar. Asad sendiri juga berasal dari nama hewan. Nama hewan itu nama harimau. Jadi fadlin ini kan dari isim masdar dipindah menjadi nama seseorang. Fadl ya fadlu, hai fadl. Nama dipindah ke nama seseorang atau dipindah dari nama hewan asad harimau menjadi nama seorang asad. Akan ada kan nama orang yang namanya asad, itu kan ada. Lanjut, ini bahannya. Jadi alam sendiri ada yang alam yang mangkul, yang dipindah dari sesuatu. Contohnya dipindah dari si masdar seperti fadl, atau dipindah dari nama hewan asad, itu harimau. Dipindah terhadap nama seseorang, jadi dinamain fadl atau asad. Terus lanjut, wadur dijalin kasuada wa udat. Wadur dijalin alam durtijal kasuada wa udat. Alam durtijal itu alam yang nggak pernah dipakai sama sekali. Jadi nggak pernah dipakai oleh sesuatu atau nama hewan, nama binatang, atau nama pepohonan, atau nama masdar, bos dan sebagainya, itu nggak pernah dipakai sama sekali yang namanya durtijalin. Jadi ketika dinamakan suat itu sebelum jadi nama suat itu nggak ada nama suat itu, nama tempat nggak ada, nama hewan juga nggak ada, nama tumbuhan juga nggak ada, nama apalagi nama kayak masdar, dari isim masdar juga bukan. Jadi nggak ada yang pernah dipakai, baru jadi alam, belum pernah dipakai sama sekali. Sama juga udat, nggak ada nama hewan, nggak ada nama tumbuhan, nggak ada, bukan isim masdar dan sebagainya. Jadi durtijal itu maksudnya sesuatu nama yang belum pernah dipakai sama sekali. Sebelum jadi alam nggak pernah dipakai sama sekali, baru jadi alam, dan nama itu kan namanya seseorang, baru jadi namanya seseorang. Maksudnya durtijalin seperti apa? Maksudnya durtijalin itu seperti itu. Contohnya suada wa udat. Mungkin cukup sekian pembahasannya ya. Cukup simpel kan, sebenarnya cukup simpel sekali. Kalau alam itu kan intinya kan nama kan, nama. Sedangkan alam sendiri kan ada ismun, nama, kunya atau kunya, yang ada abun, amun, ibnun, bintun, yang ada awalan abun. Jadi kalau atau lakop itu julukan, bisa julukannya bagus, bisa julukannya jelek, tergantung seorang yang menjulukinya dan sebagainya. Dan pembahasannya kan kalau jadi dua mufrad maka harus dimudofkan. Kalau bukan maka harus ngikutin dari isim tersebut. Ini kan tadi sudah saya jelaskan, insya Allah sudah paham ya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan, yang bisa kami terangkan. Mungkin kalau ada yang mau menambahin monggo, atau ada yang ingin memberikan penjelasan lain atau menambahi dari penjelasan ini juga monggo, silakan. Bisa masuk ke kolom komentar, bisa tambahin di kolom komentar juga apa yang kurang. Mungkin ada yang kurang lebih jelas, monggo dari pembahasan ini. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.